Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu data sekunder dan literatur review, yang beranggotakan Yang pertama, Aditya Faras Rahman yang dengan NIM 2599112, dan yang kedua yaitu saya sendiri Anissa Dina Putri dengan NIM 2599047, dan yang ketiga Elsa Kurnia dengan NIM 2599008, dan yang keempat yaitu Muhammad Fatir Caniago dengan NIM 2599020, dan yang terakhir yaitu Nur Sylvia Jana dengan NIM 2599084. Baiklah, materi yang pertama akan dibahas oleh Elsa Kurnia. Kepada Elsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan poin materi pertama, yaitu tentang data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Adapun kelebihan dari data sekunder yaitu proses pengumpulan data yang relatif lebih murah dan tidak memerlukan banyak waktu, karena sebagian besar data dari data sekunder dapat diakses secara gratis. Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi lain selain informasi utama. Di antara kelebihan, ada kekurangan dari data sekunder ini, yaitu data yang didapat merupakan data lampau yang ketinggalan zaman dan mungkin sudah tidak relevan lagi. Bahkan, peneliti harus menjelajahi data yang tidak relevan sebelum akhirnya memiliki akses ke data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian belum termasuk penelitian baru, kemungkinan sulit untuk mendapatkan data sekunder. Dan jika tersedia pun, biasanya itu tidak open source dan berbayar. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Fatir Caniago. Pada Fatir, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Elsa Kurnia, yaitu ciri-ciri data sekunder. Yang pertama, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung. Yang kedua, data sekunder sumbernya berasal dari peneliti sebelumnya. Dan yang ketiga, data sekunder bersifat kurang spesifik dan tidak punya kontrol dalam riset yang dibuat. Next. Sumber data sekunder internal dan juga eksternal. Data sekunder dapat diklasifikasi berdasarkan sumber, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi, di mana riset sedang dilakukan. Misalnya, data penjualan dan biaya yang diakumulasikan dalam siklus akuntansi. Yang normal merupakan data sekunder internal yang akan diberikan pada banyak masalah riset, seperti evaluasi strategi pemasaran atau penilaian posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Yang kedua, data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi di mana riset sedang dilakukan. Sumber data eksternal dapat dibagi menjadi sumber-sumber yang secara teratur menerbitkan data-data statistik dan menyediakan secara gratis kepada para pengguna, dan organisasi komersial yang menjual jasanya kepada pengguna. Next. Materi selanjutnya adalah pengertian tinjauan pustaka atau literatur review. Menurut Hasibuan, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review berisi ulasan rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, seperti dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Baiklah,
Materi selanjutnya akan dibahas oleh Aditya Paraslamat. Pada Aditya, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Tujuan materi selanjutnya yaitu tujuan tinjauan pustaka atau literatur review. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Tujuan lain dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Selanjutnya, fungsi tinjauan pustaka. Pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Kedua, membantu peneliti untuk mendalami landasan teori berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Keempat, menghindari adanya duplikasi penelitian. Kelima, membantu peneliti menunjang perumusan masalah. Keenam, membantu mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi penelitian yang dilakukan. Ketujuh, membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Yang materi selanjutnya yaitu manfaat penggunaan tinjauan pustaka. Pertama, dapat menunjukkan lama waktu yang sudah ditekuni oleh peneliti tentang topik yang diambilnya. Kedua, menunjukkan bahwa peneliti benar paham secara komprehensif tentang teori yang digunakan dalam penelitiannya. Ketiga, sebagai bentuk apresiasi hasil karya orang lain dan memberikan penghargaan kepada para peneliti terdahulu. Yang keempat, membantu peneliti untuk mengidentifikasi adanya celah dalam bidang ilmu yang diteliti. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Nur Sylvia Jana. Kepada Sylvia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi berikutnya yaitu tentang unsur dan isi tinjauan pustaka. Dalam penulisannya terdapat beberapa unsur yang termuat dalam tinjauan pustaka sebagaimana yang dituliskan oleh Hakim and Peirce. Di antaranya adalah yang pertama, evaluasi serta kutipan mengenai bidang ilmu atau topik yang sedang diteliti. Yang kedua, usaha peneliti untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian sendiri, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Next. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria dalam penulisan tinjauan pustaka. Yang pertama, kemuktahiran. Aspek ini berkaitan dengan penggunaan sumber bacaan yang update. Hal ini mengingat sifat penelitian yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, relevansi. Aspek ini menekankan pada keterkaitan sumber bacaan dengan masalah yang diteliti. Tujuan pustaka harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian dan topik penelitian yang diteliti. Yang ketiga, bobot ilmiah. Sumber kepustakaan yang dicantumkan pada tinjauan pustaka tidak bisa dipilih begitu saja. Literatur serta sumber lain yang digunakan haruslah merupakan referensi yang memiliki nilai ilmiah dan ditulis oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Yang keempat, aspek penelitian, mampu menjelaskan dengan tepat hal yang menjadi aspek dari penelitian yang dilakukan, mampu menjelaskan konteks penelitian, serta mampu mengembangkan argumentasi yang kuat dan saling berkaitan secara rasional. Yang kelima, padat, mampu menuliskan tinjauan pustaka secara padat dan kaya sehingga nantinya dapat meningkatkan literasi, bahan rujukan, dan pedoman untuk memudahkan melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Next.
Materi selanjutnya yaitu cara membuat tinjauan pustaka, yaitu panduan. Yang pertama, mencatat teori yang akan dicari, mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang kalian jadikan rujukan. Pencatatan dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang kalian rujuk. Yang kedua, melakukan ikhtisar referensi. Setelah menulis poin-poin penting, kalian dapat mulai memahami intisari atau makna isi serta lebih mendalami melalui langkah ini. Yang ketiga, proses sintesis dan membandingkan. Melalui tahapan ini, kalian mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang kalian rujuk dan mengklasifikasikannya ke dalam topik yang relevan. Yang keempat, analis terhadap referensi. Setelah melakukan analisa umum, kalian akan melakukan evaluasi pustaka atau bacaan secara lebih kritis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teknik tinjauan pustaka atau literatur review. Review sebuah literatur kita bisa melakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu yang pertama mencari kesamaan, yang kedua mencari ketidaksamaan, yang ketiga memberi pandangan, yang keempat membandingkan, dan yang terakhir yaitu melingkas. Next. Dan materi terakhir yaitu sumber-sumber literatur review. Yang pertama, paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. Yang kedua, tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Tesis biasanya ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2 yang ingin mengambil gelar master. Dan yang ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor falsafah atau PhD. Disertasi berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu jurnal maupun hasil-hasil konferensi. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kritikan yang lain, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.